Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fardan Fatiha. Di sini saya akan melaporkan hasil dari observasi wakaf di Desa Kelurahan Kemayoran. Yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang Musola Baitur Rahman Kemayoran ini. Musola ini didirikan oleh Kiai Ageng Basyariah, sekaligus nazir wakaf atau orang yang menerima dan mengelola wakaf. Musola ini didirikan pada tahun 1995 Masehi. Musola kecil ini awalnya hanya seperti musola biasa dengan bangunan sederhana. Kemudian pada tahun 1998, musola yang berada di kelurahan atau desa Kemayoran ini diresmikan oleh Bapak Khairuddin selaku Kepala Desa Kemayoran, Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya, musola ini juga mengalami sedikit renovasi pada bagian serambi. Tanah ini diwakafkan oleh seorang pengusaha di kawasan Kemayoran ini, yaitu bernama Bapak Syarif. Seiring dengan berjalannya waktu, dari tanah tersebut dibangunlah musola, kemudian dikelola dengan sedemikian rupa hingga berkembang dan memiliki aset-aset baik berupa tanah, bangunan maupun area persawahan yang diperoleh dari hasil wakaf. Kemudian wakaf dikelola, dikembangkan dan diberdayakan terus-menerus hingga saat ini. Selanjutnya kita masuk kepada sub pengelolaan dan pemberdayaan harta wakaf di Musola Baitur Rahman, Desa Kemayoran, Kabupaten Bangkalan. Terkait dengan hal tersebut, pengelolaan harta wakaf yang ada di Musola Baitur Rahman sudah terbentuk sejak musola ini didirikan. Adapun pengelolaan harta wakaf yang ada di Musola Baitur Rahman Kemayoran ini meliputi 1. Penggalian sumber dana wakaf. Sumber dana yang diperoleh adalah melalui pemanfaatan lahan basah yang meliputi sawah yang dikelola berdasarkan menurut pembagian yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua adalah mengelola pokok harta wakaf. Maksudnya adalah dalam pengelolaan harta pokok wakaf, para pengurus telah diberikan tugas masing-masing dari takmir, yang mana sebagai pengurus diberikan sebuah lahan untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, baik untuk aset musola sendiri ataupun untuk pengurus itu sendiri. Karena nazir berhak memperoleh hasil dari wakaf tentu tidak melebihi dari 10% dari hasil bersih tanah wakaf. Hal ini tertulis dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1978. Yang ketiga adalah pemberdayaan atau alokasi hasil wakaf. Dari seluruh aset Musola Baitur Rahman terbagi menjadi dua macam dalam pengelolaannya, yaitu lahan basah yang meliputi luas daerah persawahan yang dimanfaatkan hasil pertaniannya untuk perbaikan dan perawatan musola, gaji ustadz, biaya operasional musola, muadzin dan marbot musola. Lahan basah yang dimaksud adalah berupa tanah sawah yang dikelola oleh pengurus musola yang dipilih. Sedangkan lahan kering adalah lahan yang digunakan sebagai tempat kegiatan sosial, keagamaan maupun pendidikan belajar, mengajar atau mengaji. Pola yang digunakan dalam mengelola harta wakaf di Musola Baitur Rahman ini adalah pola yang masih terhitung tradisional konsumtif, karena sistem yang berjalan selama ini masih bergantung mutlak atas kebijakan dari nazir Musola Baitur Rahman selaku sebagai generasi dari Kiai Basyariah. Selanjutnya adalah pola pengelolaan wakaf di Musola Baitur Rahman Kemayoran. Data yang diperoleh dan ditemukan oleh peneliti di lapangan terkait dengan pola pengelolaan wakaf yang selama ini berjalan di Musola Baitur Rahman dalam mengelola wakaf adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi atau memberi contoh dari pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi bukan hanya seorang yang dianggap panutan dalam lingkup masyarakat tertentu seperti ulama, kiai, ustadz dan tokoh adat lainnya. Namun perekrutan kepemimpinan untuk menjadi takmir atau pemimpin sekaligus nazir wakaf yang ada dan berlaku di Musola Baitur Rahman ini harus keturunan atau generasi langsung dari Kiai Basyariah. Dan bentuk dari kepemimpinan yang demikian itu, lembaga kenaziran masih terpusat pada pemimpin atau sentralistik atau pusat, karena dalam kepemimpinan yang demikian tidak melibatkan campur tangan pemerintah secara langsung dalam mengontrol proses berjalannya kegiatan pengelolaan wakaf yang ada di Musola Baitur Rahman Kemayoran. Yang kedua adalah rekrutmen sumber daya manusia kenaziran.
Regulasi kepemimpinan yang berjalan selama ini ialah 6 tahun dalam satu periode kepemimpinan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di sana, yaitu seorang nazir adalah generasi langsung atau turun langsung dari kiai basyariah. Seorang anggota pengurus tidak harus keturunan atau generasi langsung dari kiai basyariah, kecuali pemimpin pengelola mushola. Namun seorang tersebut minimal harus mampu mengemban dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai amanat yang diberikan oleh pemimpin mushola sekaligus nazir wakaf selama menjadi anggota pengurus. Terkait dengan sistem perekrutan keanggotaan sudah pasti ada, begitu juga sistem perekrutan anggota maupun pengurus yang terdapat di Mushola Baitur Rahman direkrut berdasarkan keputusan pemimpin mushola atau usulan dari kesepakatan dari para sepuh di Mushola Baitur Rahman Desa Kemayoran, Kabupaten Bangkalan. Yang ketiga adalah operasionalisasi pemberdayaan. Yang dimaksud di sini adalah standar operasional pengelolaan wakaf adalah batasan atau garis kebijakan dalam mengelola wakaf agar menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat banyak. Berkaitan dengan standar operasional yang digunakan dan diterapkan di Mushola Baitur Rahman meliputi seluruh rangkaian program kerja yang berhubungan dengan perencanaan aktivitas Kerda Nazir, pengorganisasian, alokasi sumber daya untuk melaksanakan program-program kerja yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Program yang dimaksud ialah program kerja atau langkah-langkah konkret dan nazir untuk mengelola dan memberdayakan harta wakaf, sehingga harta wakaf tersebut tidak hanya dijaga dan dirawat serta menjaga keaslian saja, namun lebih dari itu harta wakaf bisa dikelola dan dimanfaatkan serta diberdayakan lebih luas lagi. Yang keempat adalah pola pemanfaatan hasil. Dalam menjalankan upaya pemanfaatan hasil wakaf dikelola secara bersama-sama untuk kesejahteraan para nazir dan masyarakat sekitar, sehingga tujuan dari wakif dapat terrealisasikan dengan tanggung jawab nazir kepada wakaf dan dapat terlaksana pula. Selanjutnya kita masuk kepada potensi yang belum termanfaatkan. Peneliti mengidentifikasi adanya potensi yang belum teroptimalisasi, yaitu membuat ruko atau toko yang kecil untuk menjual hasil persawahan berupa beras dan buah-buahan dengan harga di bawah pasar. Hal ini untuk masyarakat sekitar yang kurang mampu dalam hal ekonomi. Tentu dengan ini akan membuat wakaf berdaya guna untuk semua pihak yang ada di sekitar. Dengan melakukan hal itu, masyarakat Desa Kemayoran akan mendapatkan dan merasakan hasil dari wakaf yang telah dikelola dengan sedemikian rupa. Selanjutnya atau yang terakhir adalah penyelesaian potensi yang belum maksimal atau saran dari peneliti. Seperti lahan persawahan, dibangun sebuah toko atau ruko untuk menjual semua hasil pertanian. Dengan cara seperti itu, masyarakat tidak perlu lagi membeli kebutuhan pokok di pasar dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Masyarakat bisa berbelanja dan membeli kebutuhan pokok berupa beras tepat di samping persawahan yang telah dibuat bangunan toko atau ruko, tentunya dengan harga yang terjangkau atau harga di bawah pasar. Demikian yang dapat saya jelaskan tentang hasil laporan observasi wakaf saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.